Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya ya, Pak Misranto. Saya guru IPA ya. Hari ini kita akan belajar IPA. Karena ini merupakan jam pertama untuk hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca surat Al-Fatihah ya. Umul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dalam perjalanan kita belajar hari ini selalu diberi kelancaran dan selalu dalam lindungannya ya, kita dijauhkan dari mara bahaya. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita teruskan untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin kalian ingin tahu kenapa sih sebenarnya kita perlu belajar IPA. IPA itu sebenarnya apa sih? Yang jelas IPA itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta beserta interaksi yang ada di dalamnya. Kenapa itu kok penting? Ya, coba kita renungkan bersama. Coba kita pikir bersama ya. Kalau kita lihat kemajuan peradaban manusia saat ini ya, baik kemajuan di bidang teknologi maupun di bidang-bidang lainnya, itu kalau kita pikir-pikir adalah semuanya adalah andil dari kemajuan IPA. Mungkin kalian sering mendengar istilah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa itu IPTEK, ilmu pengetahuan? Ya, ilmu pengetahuan itu lebih bersifat teori, sedangkan teknologi adalah penerapannya. Jadi kalau kita lihat kemajuan di bidang pertanian misalnya, bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang apa ya sekarang telekomunikasi yang luar biasa ya. Ada komputer, ada HP, semuanya itu adalah andil dari ilmu pengetahuan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin sedikit memberikan masukan ya. Jadi ini sekedar himbauan, saran, sebaiknya kalian mempunyai buku untuk pegangan ya. Kalau yang saya anjurkan ini ada ilmu pengetahuan alam dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti ini bukunya ya. Yang kedua, buku ilmu pengetahuan alam terbitan dari mana ini? Bentar. Penerbit Intan Pariwara ya, ada buku PR kayak gini ya. Ini diusahakan punya, tapi kalau nggak punya ya jangan khawatir, karena saya setiap saat akan mengirimkan file-file yang berisi materi ajar ya, merupakan ringkasan nanti yang akan saya kirim lewat WA ya. Jadi tolong juga dibaca, jangan hanya di apa istilahnya? Ya istilahnya wong sudah gurunya ngoyo-ngoyo dikirimi bahan ajar tapi nggak kalian pelajari. Jadi sayang ya, tolong dipelajari. Dan mulai sekarang kalian juga harus mulai aktif belajar mandiri ya, karena insya Allah ini kalau naga-naganya instruksi dari Kementerian Pendidikan bahwa selama 1 semester ini nanti tidak ada tatap muka offline ya, jadi selalu dalam bentuk daring nanti pengajarannya. Proses KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya dalam bentuk daring, sehingga kalian harus mulai sekarang membiasakan diri mandiri belajar di rumah ya. Banyak materi ajar bisa dari buku, dari internet dan sebagainya. Jadi kalian usahakan mandiri belajar sendiri ya. Kemudian untuk tugas-tugas, nanti setiap guru memberikan materi misalnya dalam bentuk video seperti saat ini, kalian harus segera mengerjakan tugasnya hari itu juga, dikumpulkan hari itu juga, dan jangan sampai ditunda. Kalau misalnya terpaksa ada penundaan dan sebagainya, harus memberitahukan lewat WA ya. Oke, sekarang kita teruskan langsung aja ya, karena waktunya terbatas ya. Kita langsung masuk ke bab 1 ya. Oke, kita mulai dari bab 1 ya, objek IPA dan pengamatannya. Perlu kalian ketahui bahwa materi bab 1 ini merupakan dasar dari mempelajari IPA secara keseluruhan. Jadi kalian harus sungguh-sungguh memperhatikan materi bab 1 ini ya. Kalau kita lihat ya, objek IPA dan pengamatannya. Pengamatan.
pengamatan itu merupakan salah satu proses dari penyelidikan IPA ya. Apa yang diselidiki? Yang diselidiki adalah objek IPA. Objek pengamatan IPA meliputi seluruh benda di alam yang dapat diindera dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Untuk bisa mempelajari dan mengambil manfaatnya diperlukan penyelidikan IPA. Apa itu penyelidikan IPA? Penyelidikan IPA adalah proses berpikir dan menyelidik untuk memecahkan masalah secara empiris, sistematis, empiris, dan terkontrol. Seperti yang saya beritahukan tadi bahwa pengamatan merupakan salah satu proses dari penyelidikan IPA. Apa aja proses yang lain? Ada pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Pengamatan itu mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Kalau yang mengkomunikasikan bisa berupa lisan maupun tulisan. Contoh yang tadi ya, mungkin perlu saya beritahu sedikit. Apa itu mengkomunikasikan? Contohnya tabel misalnya, atau dalam bentuk grafik itu ya, untuk contoh aja. Kemudian untuk pengamatan tadi, mengumpulkan data dan informasi. Itu salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran. Misalnya, coba kalian lihat ada benda di sekitar kalian yang paling dekat, apa misalnya permukaan meja. Bagaimana caranya melakukan pengamatan? Misalnya dengan cara mengukur panjang meja misalnya, atau mengukur lebar meja, atau mungkin diamati warnanya apa. Nah, itu salah satu contoh pengamatan. Kemudian pengukuran tadi kan merupakan salah satu atau sebagian dari proses pengamatan. Mengukur itu apa sebenarnya? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan atau aktivitas membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Gini aja untuk gambaran, misalnya gini. Kamu membandingkan ada 3 benda yang kamu bandingkan, misalnya ada kelereng, misalnya bola tenis sama bola voli. Nah, itu dengan mengukur, membandingkan antara yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, itu sudah salah satu bentuk pengukuran. Tapi yang dimaksud pengukuran adalah pengukuran yang kira-kira alat pembandingnya itu jelas gitu. Misalnya kalau tadi mengukur panjang meja misalnya. Panjang meja itu setelah diukur misalnya ada berapa itu? 5 jengkal misalnya. Jadi ukurannya kan jelas, ukurannya jengkal. Nah, yang untuk pembandingnya itu namanya satuan ya. Satuan adalah unit terkecil yang digunakan sebagai pembanding ya. Kemudian satuan dan pengukuran. Jadi pengukuran itu bisa pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung ya. Mengukur langsung itu misalnya bagaimana? Misalnya tadi saya beri contoh mengukur panjang meja, misalnya panjang permukaan meja misalnya. Kalau tidak langsung misalnya mengukur keliling diameter pohon. Pohon itu kelilingnya kalau diukur mungkin menggunakan rafia misalnya. Terus kemudian rafianya itu diukur lagi dengan meteran misalnya. Nah, itu contoh pengukuran yang tidak langsung ya. Kemudian untuk satuan ada ya satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku contohnya ya ada jengkal, hasta, depa, dan kaki. Ini contohnya ada gambarnya, itu ada ukuran depa, ada ukuran hasta. Kalau yang satuan baku misalnya meter ya, kilogram dan sebagainya. Jadi syarat satuan itu dikatakan sebagai satuan baku jika mempunyai nilai tetap, mudah ditiru dan dapat digunakan oleh semua orang ya. Satuan baku dibagi menjadi 2, yaitu satuan internasional atau yang sering disebut dengan sistem metrik, dan satuan imperial yang disebut dengan British ya. Contoh satuan internasional adalah meter, kilogram, sekon ya. Sekon itu detik ya. Kalau satuan imperial ada LB, inci, dan feet ya. Ini semua materi ini sudah saya kirimkan kemarin lewat WA ya, jadi di situ sudah dalam bentuk filenya kita kirimkan ya. Jadi tolong dipelajari lebih lanjut supaya detailnya, karena tidak mungkin ini di sini dibahas secara panjang lebar ya. Kemudian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur sehingga dapat menghasilkan nilai dan ukuran ya. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya dan dapat menghasilkan nilai dan ukuran.
Ya tadi contohnya besaran itu contohnya apa? Ada panjang, ada berat misalnya, ada massa, waktu, tadi ya. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini contoh besaran pokok. Besaran pokok yang nanti banyak kita pelajari adalah panjang, massa, waktu, dan mungkin nanti di bab 4 itu ada suhu ya. Jadi ada besaran lain seperti kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat itu nanti kalau kalian di SMA mungkin, kalau sekarang belum. Saya pikir sudah jelas nih, kalau panjang itu sudah tahu kira-kira panjang itu apa ya, termasuk jarak itu semuanya panjang ya. Massa, nah ini kadang-kadang kalian masih rancu bedanya massa dengan berat. Yang jelas kalau berat itu dipengaruhi gravitasi, kalau massa itu tidak. Jadi kalau misalnya kalian disuruh ibunya beli gula 1 kilo ke toko, itu sebenarnya 1 kilogram itu massa, itu bukan berat. Kalau beratnya kira-kira berapa? Beratnya 1 kilo itu 10 Newton lah, kurang lebih 9,8 Newton. Itu beda, satuannya udah beda. Kalau massa tadi kilogram, kalau berat kilogram kilogram meter per detik kuadrat atau Newton ya. Kalau waktu itu ada yang standarnya sekon, tapi biasanya ada jam, menit, dan seterusnya. Kemudian ini ada mungkin yang ada istilah agak aneh, mungkin agak jumlah zat itu apa? Jumlah zat kok mol, itu bingung ya mungkin. Jadi jumlah zat ya seperti misalnya kalau 1 dosen itu 12 misalnya, 1 gross itu 144 misalnya, sama aja lah. Cuma kalau 1 mol ini jumlahnya sangat banyak, ini sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi itu nolnya ada berapa koma di belakang koma ya. Di belakang koma ada 21 nol itu paling nggak salah. Ya, 20 mol ya, 20 nol ya. Jadi itu nanti kenapa kok itu ada hubungannya dengan nanti antara atom dan molekul dan sebagainya, nanti akan diterangkan di SMA, nanti kalian lebih tahu banyak masalah itu. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Jadi misalnya panjang itu kan bisa diturunkan menjadi luas. Kalau panjang kali panjang jadi luas. Panjang kali panjang kali panjang, atau panjang kali lebar kali tinggi, itu volume. Jadi turunan seperti itu. Lah kalau gabungan dari dua besaran, misalnya besaran panjang dan besaran waktu, itu jadi kecepatan atau percepatan. Ya misalnya kalau panjangnya atau jaraknya misalnya 1 kilo ditempuh dalam waktu 1 jam, berarti kecepatannya 1 km per jam. Nah, contohnya seperti itu besaran turunannya. Ini untuk besaran pokok dan besaran turunan ini penting sekali kalian pelajari, karena ini nanti dasar dari mempelajari IPA atau materi-materi IPA berikutnya. Jadi tolong yang istilahnya ringkasan yang sudah saya berikan kemarin ya, yang sudah saya share lewat WA, tolong dipelajari, termasuk cara menghitung dan sebagainya. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk tanya ya. Saya tidak akan panjang lebar karena mau keterbatasan waktu kita ya. Terus kemudian untuk tadi kan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Itu caranya mengukur bagaimana? Itu harus menggunakan alat ukur. Alat-alat pengukurannya apa saja? Untuk ukuran panjang ya, itu bisa menggunakan yang paling kasar, misalnya penggaris. Penggaris itu ketelitiannya hanya 0,1 cm. Oke, alat ukur yang lebih teliti berikutnya adalah jangka sorong. Kalau yang tadi meteran atau penggaris itu ketelitiannya 0,1 cm, ini ketelitiannya adalah 0,1 mili atau 0,01 cm. Jadi lebih teliti lagi ya. Gambarnya kayak ini ya, gambarnya ya. Terus fungsinya untuk apa aja, bagaimana cara mengoperasikan, silahkan dibaca di ringkasan yang saya berikan ya, yang saya berikan lewat WA. Nah, yang mungkin saya perlu saya tekankan kali ini adalah cara membaca skalanya ya. Coba kalau kita lihat, ini misalnya bentuknya kayak gini ya, ini benda yang diukur ya, benda yang diukur. Nah, itu skalanya kayak gini bentuknya nantinya ya. Kira-kira yang perlu kita baca. Nah, ini yang perlu kalian tentukan adalah bahwa yang di atas ini adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius. Kemudian angka 0 nih yang penting ya. Angka 0 dari skala nonius ini mengarah kemana? Kalau kita lihat ini mengarah ke angka 2,1. Lihat, ini skalanya antara 2 dan 3. Berarti di sini 2,1.
Kemudian yang urut dari yang garisnya urut ini yang mana? Yang garisnya urut antara skala nonius dan skala utamanya adalah di angka 4 kurang lebih. Ini skala noniusnya ada di 4 ya. Ini kan skala 0 sampai 10. Berarti di sini 4. 4-nya ini dikalikan 0,01. Loh, kenapa kok dikalikan 0,01? Karena ketelitiannya adalah 0,01 cm. Jadi berapa hasil pengukurannya? Ya tinggal jumlahkan aja. 2,1 ditambah 0,04. 4 kali 0,01 kan 0,04. Berarti 2,14. Ya, gitu ya caranya ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Saya tunjukkan di gambar ini. Ya, jadi bendanya yang diukur berapa itu? Nah, ketemunya kita lihat ya. Nolnya ini di angka 1,2 ya. Kemudian yang urut mana ini yang urut? Ya, ini yang urut. 6. Di angka 6-nya dikalikan 0,01 ketemu 0,06, tinggal jumlahkan aja. Berarti 1,26. Berikutnya adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini alat ukur panjang yang lebih teliti lagi. Ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm ya. 0,01 mm. Sama seperti jangka sorong tadi caranya membaca. Jadi tidak usah saya terangkan ini skalanya seperti apa, yang penting langsung caranya membaca aja ya. Caranya membaca, kita lihat ini skala putar atau skala noniusnya ini berhimpitan dengan skala utamanya di angka berapa? Kalau kita lihat ini ya, ini di angka ini 10, ini 11, berarti 11,5 ya. 11,5. Sedangkan skala putarnya ini yang urut dengan garis tengahnya skala utama ini adalah angka 13. Tinggal jumlah aja ya. Berarti 11,5 ditambah 0,13. Karena 13-nya dikalikan 0,01. Berarti 0,13 ditambah 11,5. Berarti ada 11,63. Ya kan? 13 kan 0,03. 0,13 ditambah 11,5 berarti 11,63 ya. Jelas ya? Nanti untuk lebih jelasnya silahkan dilihat yang di itu, yang materi yang saya kirimkan ya. Jadi sudah jelas penjelasannya. Kalau kurang jelas silahkan tanya, tidak usah sungkan-sungkan. Kemudian alat ukur berikutnya adalah alat ukur massa. Kalau tadi sudah kita mengukur panjang, sekarang massa. Apa alat ukur massa? Ya banyak, ada timbangan misalnya, timbangan badan, mungkin timbangan barang yang biasanya dipakai di pasar-pasar itu ya. Tapi misalnya kalau timbangan badan, timbangan barang itu kan kurang teliti. Coba bayangkan kalau timbangan badan untuk mengukur massanya emas, kira-kira bisa nggak? Kan kesulitan. Ini contoh alat ukur yang cukup teliti, ini namanya neraca Ohaus atau biasanya disebut neraca analitik ya. Silahkan dibaca, itu bagian penjelasannya. Yang perlu saya terangkan adalah bagaimana cara membaca skalanya. Ini yang penting nih, yang membaca skalanya. Ini contohnya misalnya mengukur benda ini ya, yang taruh di sini bendanya ya. Kemudian skalanya ditunjukkan seperti ini, seperti gambar ini. Ini ada angka 190 dan 7,5. Tinggal jumlah aja. Ini 100 ditambah 90 ditambah 7,5. Nah, ini kok bisa 7,5? Kita lihat. Ini kan skalanya 7, 8 ya. Ini 6, 7, 8. Kalau tengah-tengahnya ini berarti kan setengah. Berarti 7,5. Tinggal jumlah aja ya. 100 tambah 80 tambah 7,5 ya. Sudah jelas ya? Jadi jumlahnya 197,5. Kemudian alat ukur berikutnya, alat ukur untuk waktu. Nah, waktu itu ya biasanya menggunakan apa? Ada jam tangan, stopwatch dan sebagainya ya. Biasanya itu secara, kalau yang terbaru-baru ini digital ya, jadi gampang ya menentukan waktunya menggunakan stopwatch. Saya pikir semua bisa, itu enggak terlalu istilahnya enggak sulit untuk membaca berapa selang waktunya ya. Mungkin kalau untuk tadi untuk besaran utama udah jelas ya. Kita pelajari, yang kita pelajari saat ini cukup panjang, massa dan waktu. Alat ukurnya juga sudah kalian ketahui. Sekarang
untuk besaran turunan. Nah, menentukan hasil pengukurannya bagaimana itu kemarin juga sudah saya share di materinya, itu kalian pelajari sendiri di rumah ya. Itu gampang aja, misalnya untuk mengukur volume, misalnya volume benda tidak terberaturan, misalnya menggunakan misalnya gelas ukur dan sebagainya, itu sudah ditunjukkan ya caranya ya. Nanti kalau kesulitan silahkan tanya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita akhiri sampai sekian dulu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan pesan saya, tolong jangan malas-malas untuk belajar ya, karena ini juga kalian harus mandiri, belajar sendiri. Jadi harus membiasakan dirinya, mendisiplinkan dirinya sendiri ya. Maaf ini ngomongnya nggak karu-karuan. Jadi dibiasakan kalian disiplin, karena bagaimanapun juga yang bisa mengawasi ya kalian sendiri. Guru kalian juga terbatas sekali dalam istilahnya kalau daring ini ya, kita nggak bisa ngawasi 100%. Jadi kita hanya mohon berharap kalian, kesadaran kalian sendiri untuk selalu disiplin diri ya. Jadi tolong materinya dipelajari, kemudian setiap tugas-tugas yang diberikan guru tolong dikerjakan hari itu juga, dikumpulkan hari itu juga, jangan ditunda ya, jangan ditunda. Saya tidak mengharuskan bahwa ini harus dipelajari pagi-pagi ya. Kalau bisanya, misalnya HP-nya bisa diakses baru sore hari ya tidak masalah. Yang penting hari itu juga dikerjakan ya, dan segera dikumpulkan hari itu juga. Kan sudah ada penjelasannya kemarin, seperti lewat link, lewat Sokrates dan sebagainya ya. Jadi tolong, mungkin itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.